Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrani Auliana Vitasari, NIM 206023, Prodi Bahasa Indonesia, kelas 2020B. Di sini saya akan membahas tentang kurikulum menurut jenis, fungsi, dan komponen. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum menurut jenisnya, ada kurikulum terbuka, kurikulum tertutup, dan kurikulum terbimbing. Kurikulum terbuka yaitu kurikulum ini sama dengan guru. Guru memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Sedangkan kurikulum tertutup adalah kurikulum yang sudah ditentukan secara pasti melalui tujuan, materi, metode, evaluasinya sehingga guru tinggal melaksanakan apa adanya. Dan kurikulum terbimbing. Kurikulum setengah terbuka dan setengah tertutup ini memiliki rambu-rambu pengajaran telah ditentukan dalam kurikulum. Akan tetapi, guru masih diberi kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut dalam kelas. Menurut Nasution, kurikulum terbagi menjadi 3 jenis. Ada kurikulum terpisah, kurikulum korelatif, dan kurikulum terpadu. Kurikulum terpisah yaitu jenis kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran yang terpisah-pisah. Sedangkan kurikulum korelatif yaitu kurikulum yang menghubungkan antara satu pelajaran dengan pelajaran lain. Dan kurikulum terpadu yaitu kurikulum yang bahan ajarnya diberikan secara terpadu. Contohnya seperti sosiologi, geografi, dan sejarah. Fungsi kurikulum sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar pada anak didik, sebagai bahan evaluasi, sebagai sarana untuk mengukur kemampuan, dan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga afektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat. Fungsi lain kurikulum ada fungsi integrasi, adalah alat pendidikan yang dapat diciptakan individu-individu yang utuh serta dapat diandalkan dan mampu berintegrasi di masyarakat umum. Ada fungsi penyesuaian untuk kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan yang dinamis. Ada pula fungsi diferensiasi, yaitu alat yang dapat diberikan pelayanan terhadap perbedaan pada setiap murid yang mesti dihargai dan dilayani. Fungsi persiapan, suatu alat pendidikan yang membantu siswa mempersiapkan para siswa ke jenjang pendidikan berikutnya. Ada fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan ini adalah suatu kesempatan bagi para siswa untuk memiliki program belajar sesuai dengan minat dan bakat. Ada fungsi diagnostik, yaitu sebagai alat pendidikan yang dapat memahami serta mengarahkan potensi para siswa dan dapat memahami kelemahan dirinya serta memperbaikinya. Komponen kurikulum. Komponen tujuan, suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada juga komponen isi atau materi, yaitu sesuatu yang diberikan pada siswa dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Ada pula komponen media atau sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dalam pengajaran. Keempat, ada komponen strategi pembelajaran, pendekatan dan metode pengajaran yang digunakan dalam pengajaran. Ada komponen proses belajar mengajar. Calon guru belajar menjadi guru yang baik dan benar, efektif, inovatif, dan kreatif. Yang terakhir ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi merupakan komponen kurikulum. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.